Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang Bank Perkreditan Rakyat. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposita berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pengembangan BPR. Yang pertama, langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah. Bukan saja produknya, tetapi juga sistem yang digunakan perlu diperhatikan. Kedua, ada usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang ketiga, melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah yang akan diketahui beberapa besar kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Selanjutnya, saya Salma Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tujuan, fungsi, dan asas Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuannya dulu, yaitu yang tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pembangunan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan 4 poin dari fungsi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain yang pertama, memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, yaitu membantu pemerintah untuk mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi di sektor perdesaan itu dapat lebih dipercepat. Yang ketiga, yaitu menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, terutama bagi masyarakat pedesaan. Yang keempat, yaitu yang terakhir, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeritan rentenir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asas dari Bank Perkreditan Rakyat. Dalam usaha BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dijelaskan juga pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pada pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi dan diproduksi dan dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang harus diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalam bumi itu juga pokok-pokok dari kemakmuran rakyat. Perkenalkan, nama saya Iva Sebi Salviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi kredit BPR. Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yakni yang pertama, dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi semua hutangnya sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, dan lainnya. Batas maksimum tidak melebihi 30% dari modal. Nah, yang ketiga, dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, dan lainnya. Batas maksimum tidak melebihi 10% dari modal. Nah, selanjutnya ada ketentuan kelembagaan, ada 5. Yang pertama itu ada perizinan BPR, yang kedua ada bentuk hukum BPR, yang tiga ada kepemilikan BPR, yang keempat ada pembinaan dan pengawasan BPR, yang kelima ada pengaturan dan pembahasan tugas BPR, KUD, dan BRI. Nama saya Sabrina Aksal, ingin menjelaskan contoh BPR dan produknya. Terdapat 4. Yang pertama itu tabungan. Tabungan di BPR tidak dikenakan biaya administrasi saat pembukaan maupun penutupan kredit. Kedua, itu deposit. Produk deposit di BPR hampir sama dengan bank umum. Ketiga, itu kredit. Pinjaman ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat sangat menarik karena cukup beragam, mulai dari modal kerja, KPR, kredit usaha kecil, kredit pemilikan tanah, dan multiguna. Keempat itu sertifikat Bank Indonesia atau BSI.
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pengkreditan rakyat disebut dengan istilah lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa yang pada saat itu hanya ada di Jawa dan di Bali. Pemerintahan kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Pengkreditan Rakyat dengan nama lembaga, yaitu Instansi Kas Pusat atau IKP. Cara terbentuknya Bank Pemerintahan Rakyat berakar sejak zaman penjajahan Belanda. Pemerintahan rakyat di Indonesia dimulai abad 19 dengan dirinya Bank Pemerintahan Rakyat dan lumbung desa yang dapat membantu para petani, pegawai, dan buruh agar terlepas diri dari lintah darat yang membebankan bunga. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar, terutama bagi yang dikenal dengan pendiriannya di lingkungan sekitar pasar yang bertujuan untuk memberi pelayanan jasa keuangan kepada pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Fakta 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Sejak itulah Bank Perkreditan Rakyat tumbuh dengan benar. Selanjutnya, hukum BPR ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bagaimana telah diubah dengan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut, BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan dengan prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.